Halo sahabat EHJM, ketemu lagi dengan saya Edi Hasan, jurnalis media. Saat ini saya sedang mengikuti laporan dari MK tentang gugatan pemilihan calon kepala daerah Kota Palembang paslon nomor 1 Fitriyanti Nadine dan paslon nomor 3 Yuda Bahar kepada paslon nomor 2 Ratu Dewa dan Prima Salam. Inilah hasil keputusan dari MK tentang gugatan pemilihan kepala daerah Kota Palembang sesaat lagi. Sebaiknya tonton terus video ini sampai selesai biar tidak gagal paham. Mahkamah membaca dan mendengarkan keterangan Bawaslu Kota Palembang serta mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Bawaslu Kota Palembang, dapat disimpulkan bahwa seluruh laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh pemohon telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Palembang. Namun demikian, dari seluruh laporan yang ditindaklanjuti tersebut tidak terdapat laporan yang ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran karena sebagian besar laporan pemohon tersebut tidak memenuhi syarat formil dan material serta telah ditangani oleh Bawaslu Kota Palembang. Di samping itu, Bawaslu Kota Palembang juga telah melakukan pengawasan pada proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Palembang serta telah melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa pada tahap rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan suara. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat upaya pembiaran pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu dalam kurun waktu Januari 2024 sampai dengan 7 Mei tahun 2024. Keempat permohonan tersebut diteruskan oleh PJ Gubernur Sumatera Selatan kepada Menteri Dalam Negeri hingga diterbitkannya surat persetujuan Menteri Dalam Negeri dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Oleh sebab itu, dugaan pelanggaran yang telah dilaporkan oleh pemohon pada Bawaslu Kota Palembang langsung tidak ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran yang dilakukan baik oleh KPU Kota Palembang pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palembang yang mengingat terdapat ketentuan pengetahuan dalam pasal 71 ayat 2 Undang-Undang 10 2016 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil permohonan pemohon aku tidak beralasan tertutup. Bahwa berkenaan dengan 10 dalil karenanya, dalil permohonan pemohon adalah tidak beralasan tertutup. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan aku tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 yang berkaitan dengan kehidupan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah kabupaten kota, saya ulangi, pemilihan kepala daerah wali kota Palembang tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan aku, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Perbedaan perolehan suara pihak terkait dan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan sebesar 16,19% atau lebih dari 3.790 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan berhukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan seluruh kesimpulan dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara yang diucapkan, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1
mengabulkan SSV termohon dan SSV pihak terkait. 1. Berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2. Menurut SSV termohon dan SSV pihak terkait 1 untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian dikeluarkan hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap ucapkan. Dilanjut 1. SHI dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tengah waktu pengajuan permohonan. Berkenaan dengan kewenangan mahkamah dan tengah waktu pengajuan permohonan, pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.